Mau bertanya nih Beb, bagaimana sikap kita sebagai santri andai kata guru kita atau kiai kita itu ada perbedaan dengan yang dulu, Ada apa? beda dengan pendapat yang dulu, atau lebih spesifiknya guru kita sekarang sudah tidak mempercayai pada habaib. Bagaimana sikap agar kita itu selamat sebagai santri dari guru kita? Sekian, terima kasih. Iya. Jadi guru itu Pak belum tentu murabbi. Guru itu belum tentu murabbi. Di kelas itu guru. Guru yang mengajari zahir, ya sudah ambil ilmunya. Guru murabbi itu bukan hanya mengajari zahir, tapi mengawal murid sampai kepada derajat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Guru murabbi itu ibarat orang nanam tanaman. Sudah cukup nanam. Enggak. Kalau dia tadi itu ingin panen, maka dijaga. Rumput-rumput liar dicabut setiap saatnya. Disiram saat-saatnya dia kasih pupuk yang cukup. Dijaga daripada hama, dikawal sampai panen. Murabbi itu begitu kepada murid, bukan hanya asal ngajar, tapi diperhatikan. Oh bagaimana akhlaknya, oh bagaimana itunya, itu murabbi, itu yang jadikan panutan. Paham ya? Bukan asal punya ilmu jadikan panutan. Ya itulah, jadi orang punya ilmu akhirnya nyimpak jadinya. Ya mungkin bukan punya ilmu, kosong ilmu karena ikut-ikutan. Dengarkan baik-baik. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dulu mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhammah diganti fathah. Nggak bisa diterima. Ada telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah, nggak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapatnya Imam Nawawi. Oh ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel. Ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Tuh ini pun tidak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jangan yang selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya kebingungan, harus jawab dia. Karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Kan bapaknya orang pintar sekarang. Tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab. Sekarang banyak. Santri saya belajar, semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah akhirnya berubah framingnya. Wah orang ini masa Habib lakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Oh. Ini ilmiah ya, ini bukan ilmiah, ini dapatnya. Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah Pak. Kalau orang dia bahas nahu, kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Tidak ilmiah ini. Ini ngelantur.
bahas masalah fikih, ya sesuai kaidah fikih. Kalau ngelantur ya nggak bisa, gitu. Bukan ilmiah namanya. Nah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidin qalu salama. Ojo dilatih, itu loh. Kalau dilatih ngatur, Pak. Kita bawakan ini Imam Sakhawi ini berkata begini, ahli nasab. Apa itu Sakhawi? Saya ngomong sama kuburnya, kalau gini loh, akhirnya kurang ajar sama imam ini. Ini etika, bukan etika orang ilmiah kalau gini nih. Ini bukan etika orang ilmiah. Ngomong sama orang ini ya buang waktu, ngomong sama sampean aja, Pak. Ini adalah pembahasan ilmiah, begitu loh. Nggak usah dikubris. Udahlah percaya itu bukan ilmiah. Hah? Ini saking tidak ada pengajian ilmu nasab ini, Pak. Kalau ada pengajian ilmu nasab ya buat apa gitu loh. Kita ini habaib ini tidak pernah meminta pengakuan dia. Dia itu ngomong seluruh dunia tidak mengakui nasabnya habaib. Nah sekarang sehari Jumat bagaimana dia bicara, kemudian muhakkik nasab yang ada di Iran siapa, Muhammad Rojai ya Pak, itu ya, mengakui, Rojai itu mengakui. Kemudian yang kemarin di Ibrahim Al-Mansur yang kitabnya juga dipakai dalil itu malah menyatakan yang mengingkari bodohnya double. Ini bukan saya ngomong nih ya, dia ngomong yang mengingkari itu bodohnya double karena nggak tahu ilmu nasab. Wes mau siapa lagi nanti yang ilono? Loh, orang kalau berbohong maka akan terbongkar kebohongannya ketika dibahas secara ilmiah. Ya udah, mereka nggak mungkin mau jawab, Pak. Ya paling nyatakan, wah ini bodoh ini. Oh ini nggak ngerti nih. Mereka nggak mungkin jawab, ngelatih ini baca, nggak mau banget. Acak-acakan, Pak. Podo sama profesor, nanti dibuatkan ada tulisan coret-coretnya orang, dibaca, loh kok ini 3 tambah 3 sama dengan 23. Ya nggak dibaca, Pak. Udah ngerti matematika kok. Lah ini mau dibaca sama orang ahli nasab, baca apa? Bodohnya double, selesai. Paham ya? Ya cuma udahlah, orang yang berubah seperti berubah itu ya menunjukkan kualitas dia tadi itu. Jangan terlalu keburu-buru. Inti gak seneng sama habaib tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu menfitnah atau membuat framing yang tidak benar, kamu tahu jawab nanti tidak ada Allah. Itu aja. Kasihan dia. Kasihan. Harapan kita dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan ya dah. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Nah untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini sudah apa? Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo, panganane kucing opo, panganane iwak opo, tidak apa-apa, Pak. Ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara, gitu loh. Yang bahas nasab, yuk ahli nasab. Yang bahas militer, ya ahli militer. Yuk ojo nanti semua, yuk kacau, Pak. Kalau semuanya berbicara, lah ini
Yang di sini semuanya berbicara. Sing ngrungokno ya ngono cik. Bingung. Wah, lek ngono, delok endi mek sing ngomong iki sapa iki? Oh, dokter pakar DNA. Baru iso ngrungokno. Oh, dokter Mas ahli pakan hewan. Oh, wah Mbak, ojo. Nanti akhirnya baca bicara masalah jantung. Nanti bisa masalah ginjal. Ini pakarnya atau bukan? Begitu loh. Ini yang apa? Yang harus saya terangkan. Jadi wes aja bingung itu semuanya. Kamu sudah diatur dan kamu ini di Indonesia ini ulama-ulama hebat itu banyak, Pak. Ulama-ulama internasional itu juga banyak berguru kepada ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir Syekh Yasin Al-Qadangi dari Padang, Sumatera. Itu musni dunia. Sanatnya luar biasa. Guru-gurunya dia adalah Habib. Catatannya dia termasuk Habib Abu Bakar Gresik. Dia ngambil sanat dari situ. Ya halo, oh, di kampung ini gak diterima Pak, mengikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok kenapa kok mengikuti yang begitu gitu loh. Nah, nanti akhirnya tambah nggak perlu ini urusan ini urusan yang remeh gitu loh. Iki ngomong kok KB tidak anggap hebat gitu loh, heran saya. Iya, tidak ono sing ngereken Pak, tidak ada ngereken sebetulnya. Nah, cuma Anda ini kemakan isu. Waduh, kok gini? Kalau saya mau motong adalah itu semuanya bohong, ditutup dengan kebohongan akhirnya ya situ nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun, monggo silakan, nanti kalau dibahas secara ilmiah buktikan, itu aja. Itu ada ya, nanti ngomong siap untuk debat, didatangi ya gak teko gitu loh. Terus begitu jadi repot. Ya sudahlah, nggak perlu ya. Tanya sama pakarnya, Anda akan dibahas kalau itu diperlukan. Tapi berbagian nggak perlu sampai Anda senang sama habaib juga tidak ada masalah, ya. Cuma yang jelas kalau Anda menuduh habaib itu Yahudi, yo delok kok gitu loh. Ini semuanya tidak ada alasan, ya. Khair insyaallah, mudah-mudahan insyaallah jadi jadi hikmah. Nah, di Indonesia ini sebentar lagi insyaallah masyarakat Indonesia akan cinta sama habaib bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ilmiah. Karena semuanya akan terjadi, alhamdulillah, muncul sekarang ya, seperti Ustadz itu Romli, Ustadz Wafi, Ustadz Zaini, Ustadz Sabarumel, ya. Itu orang-orang sekarang sudah betul-betul memahami itu semuanya. Lucunya Kiai Khalil Bangkalan itu juga ada itu, sampai itu Khalil kalau ada Ismail ada itu. Kita lihat insyaallah mereka anak-anak muda juga mulai muncul itu semuanya. Mau tidak mau sebentar lagi akan bermunculan ada di mana-mana. Sebentar lagi akan bermunculan ada di mana. Silahkan fitnah Anda tebar, tapi banyak nanti yang akan membasmi fitnah-fitnah itu semuanya. Ya enggak? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.